Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Kalau siap saya mulai. Ini saya dulu yang sebagai coach ya. Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Samsul Hidayat dari SDN 3 Sidoluhur, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lampung Tengah. Saya Samsul Hidayat kali ini akan berperan sebagai coach dan rekan saya Bu Heni Amanatun itu berperan sebagai kosi. Untuk itu perkenalan saya cukupkan. Saya akan mulai dengan sebuah perbincangan atau sebuah coaching. Siap Bu Heni ya? Iya Pak, siap. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Pak Samsul. Ya, bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah kabar saya sehat. Gimana kabar Pak Samsul hari ini? Alhamdulillah sehat, kabar baik, keluarga juga diberikan kesehatan, bisa kembali bareng bersama Bu Heni, bisa ikut bersama-sama belajar. Kali ini tentang kita praktek coaching, ya mudah-mudahan perjalanan kita mudah-mudahan sesuai dengan juknis, kita sepakati bersama. Ya mudah-mudahan perjalanan ke depan tidak ada kendala Bu Heni ya. Iya Pak. Baik, Bu Heni, katanya ini saya dengar-dengar Bu Heni ingin bercerita, ingin ngobrol dengan saya, ingin ada yang disampaikan. Apakah itu betul Bu Heni? Iya Pak. Saya itu pengen ngobrol sama Pak Samsul dan ada yang ingin saya sampaikan. Oh, begitu ya. Baik, mungkin di kesempatan kali ini kita bisa ngobrol ya sekitar 10 atau 15 menit. Kira-kira apa nih yang ingin Ibu Heni ceritakan atau Ibu Heni sampaikan, atau apakah kita kira-kira perlu berkolaborasi atau perlu ya sebuah pembicaraan ringan lah. Iya Pak. Saya ini kan ingin berbincang-bincang tentang terkait presentasi loh Pak. Presentasi saya itu kan masih kurang. Gimana ya Pak ya? Oh, tentang presentasi. Baik-baik. Iya Pak. Sebelum kita mulai, bagaimana saya ingin menanyakan kepada Bu Heni dulu, bagaimana perasaan Bu Heni menjelang coaching kali ini.
ada hal khusus yang ini Ibu diskusikan atau terutama yang difokuskan? Ya Pak, sejujurnya saya tuh sedikit merasa tegang. Ada beberapa tantangan di pekerjaan yang membuat saya itu harus mencari solusi yang lebih efektif, Pak. Oh, tentu saya menghargai keterbukaan Bu Heni, menghargai kejujuran Bu Heni. Untuk itu mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajah solusi bersama ya. Bukan saya memberi solusi, tapi solusi bersama. Apakah ada hal-hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam terkait dengan masalah ini? Iya, Pak. Ada, Pak. Tapi mungkin nanti di akhir sesi saja ya, Pak. Oh, begitu ya. Baik. Kalau Iya, Pak. begitu kita langsung ke sesi tanya jawab dulu ya. Kita gali dari awal supaya bisa bersama-sama mencari solusi tentang hal ini. Siap, Pak. Baik, yang pertama apa tujuan yang ingin Bu Heni capai dari sesi coaching ini? Eh, saya ingin meningkatkan kemampuan saya tentang presentasi itu di depan umum, Pak. Oh, begitu. Baik, baik. Kalau begitu kita awali dengan sebuah definisi atau tujuan tujuan akhir yang ingin Bu Heni inginkan dulu. Itu apa? Eh, saya ingin, saya tuh ingin bisa presentasi dan percaya diri itu di depan umum, Pak. Dan membuat audiens itu terkesan dengan presentasi saya. Jadi Wow. saya ingin menumbuhkan percaya diri saya, Pak. Iya, bagus bagus. Sebuah keinginan yang luar biasa. Tentunya, dari keinginan Bu Heni ini ada tolak ukur ya, ada tolak ukur yang ingin dicapai. Nah, apa ukuran keberhasilan yang, Bu Heni inginkan dari, sesi perbincangan kita ini? Saya tuh ingin bisa presentasi saya tuh dengan lancar, tanpa ada rasa gugup, serta mendapatkan feedback atau umpan balik yang positif dari audiens, Pak. Oke oke oke. Nah, sekarang kita deteksi bersama. Kita masuk ke tahap, identifikasi ya. Apa itu Ya, yang Pak. membuat Bu Heni merasa, kesulitan kesulitan apa yang dirasakan Bu Heni dari presentasi itu? Nah, saya tuh merasa gugup, Pak, dalam presentasi. Dan sering saya tuh lupa tentang kata-kata saat presentasi itu, Pak. Dan ada pemikiran yang selalu kurang. Pemikiran saya tuh kurang dari teman-teman yang lain sehingga saya tuh kurang percaya diri, Pak. Oh, baik. Ceritakan lebih lanjut, lebih gamblang lagi, bagaimana perasaan itu bisa muncul sama Bu Heni? Rasa takut itu bisa memberikan kesan positif kepada audiens, Pak. Jadi saya tuh membuat saya tuh gugup. Terkadang saya juga merasa ada tekanan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna. Namun tak bisa saya munculkan saat presentasi. Ya ya ya, saya paham saya paham. Kemudian bagaimana Bu Heni menghadapi situasi tersebut? Hmm, Bapak membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung, Pak. Membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang ingin saya hadapi. Saya merasa didengar dan didukung oleh Pak Samsul. Oke, kita akan, bersama-sama ini ya, bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah, ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan? Ada, Pak. Satu lagi, saya tuh bukan hanya ingin merasa lebih percaya diri, Pak, tapi saya bisa lebih terampil lagi saat presentasi. Dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya. Ya, di mana, eee, coba saya tanyakan dulu di mana presentasi itu dilakukan karena,
situasi itu sangat menentukan sebuah kepercayaan diri? Presentasi yang dilakukan itu di hadapan guru dan wali murid saat Oh. berbagi praktik baik dengan sesama guru dan saat ngobrol sama wali murid, Pak. Oh, begitu begitu. Mungkin gini, perlu dibiasakan pada situasi yang, lebih ringan dulu mungkin ya dari, bukan bukan ngetes sih, bukan belajar juga, tapi situasi presentasi kita biasakan dari, yang lebih lebih kita kuasai dululah gitu ya, Bu, ya? Iya, Pak. Memang kalau kita presentasi di depan murid-murid itu ya, saya merasa lebih rileks, Pak. Karena setiap hari kita bertemu dengan mereka dan materi dan situasi lebih kita kuasai. Ya baik. Sekarang mari, coba kita merancang sebuah, rencana aksi ya, merancang sebuah rencana aksi. Apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan presentasi yang, Bu Heni inginkan? Saya tuh ingin mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan mencari feedback dari teman atau mentor, dan membiasakan presentasi di depan anak-anak sebagai sarana untuk melatih mengendalikan situasi yang saya alami ini, Pak. Oh, ya ya, bagus bagus. Kira-kira, adakah prioritas yang Bu Heni memiliki dalam rencana aksi itu? Iya, ada, Pak. Prioritas saya itu saya harus mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan berlatih presentasi di depan cermin. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup ini, belajar dan melihat referensi presentasi dari media-media online atau yang lain untuk melengkapi materi yang saya buat, Pak. Baik baik. Selanjutnya, tentunya ada strategi. Nah, apa strategi yang Ibu gunakan untuk, mencapai presentasi itu? Saya akan mencari referensi atau materi presentasi yang baik, mempersiapkan slide-slide presentasi yang menarik agar eh, audiens itu lebih fokus dalam presentasi saya dan berlatih presentasi dengan intonasi dan gerakan tubuh saya agar menarik. Saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri, Pak. Wow wow, itu sebuah langkah yang sangat baik, itu saya dukung. Rencana aksi yang, terstruktur dan fokus pada detail itu akan membantu Bu Heni itu mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Bagaimana Ibu melihat tindak lanjut dari rencana ini? Ya Pak, saya akan secepat mungkin mempersiapkan materi presentasi sesuai yang saya rancang tadi Pak. Baik, kalau gitu kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke tahap sebuah, tanggung jawab ya. Tentunya Bu Heni itu punya komitmen. Nah, sekarang yang saya tanyakan, apa komitmen Bu Heni terhadap rencana aksi yang, Bu Heni buat? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi itu di depan cermin dulu, dan mencari feedback dari teman atau mentor untuk menata kalimat, mengendalikan situasi yang mungkin terjadi pada audiens. Oh ya, terus, siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen itu? Saya akan meminta bantuan teman atau mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan memantik perbaikan saya, sehingga saya bisa percaya bahwa motivasi dan coaching dengan Bapak sangat membantu saya untuk lebih percaya diri. Oh, bagus ya. Terus, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Saya akan terus berlatih tentang presentasi dan mencari feedback dari teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi juga sebagai perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri saya dalam komunikasi yang lebih efektif.
Nah, alhamdulillah Ibu sudah menemukan cara penyelesaiannya, tinggal pelaksanaannya Bu ya. Semoga berhasil dan saya tunggu cerita Ibu selanjutnya. Saya ke depannya mudah-mudahan perkembangan bisa luar biasa. Saya rasa Mhm. obrolan kita bisa bisa kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu ya. Oh iya Pak, saya ucapkan terima kasih atas waktunya, waktu kita bisa mengobrol bareng ini ya Pak. Ya, ya, sama-sama Bu Heni. Jangan sungkan untuk memberikan, membicarakan sekiranya ada hal yang, ingin disampaikan atau ingin sharing Bu ya. Iya Pak, terima kasih Pak atas semuanya, atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Heni, terima kasih kembali. Ya, Oke, saya ya sementara Pak. ya kita coba persiapkan Bu Heni. Bu Heni perkenalan dulu juga ya? Oke Pak. Iya, Apakah Bu Heni udah sudah siap? siap? Iya. Bentar kita lihat Eh, waktu 49. Ya, sip. Iya Pak. Kita tadi berjalan dari 32, 49, 15 menitan. Pas, pas ya Pak. Iya, Dah. lanjut. Oke Pak. Perkenalkan, saya Heni Amanatun dari SDIT Insan Mulia Kota Gajah, eh, calon guru penggerak angkatan 10. Saya ingin berperan, saya hari ini berperan sebagai coach dan Pak Samsul Hidayat sebagai coaching. Ya. Assalamualaikum Pak Samsul. Waalaikumsalam Bu Heni. Apa kabarnya hari ini Pak Samsul? Ya, alhamdulillah sehat Bu Heni, bisa bertemu sama Bu Heni kembali. Oh iya, Pak Samsul, eh, ada apa ya? Kok saya diajak ngobrol di sini? Apa ada yang ingin disampaikan atau ingin sharing-sharing dengan saya, Pak? Ya, betul Bu, ada yang ingin saya sampaikan, ada yang ingin saya ceritakan. Siapa tahu harapan besar saya Bu Heni itu bisa membantu permasalahan yang saya hadapi Bu Heni. Oh, baiklah Pak Samsul. Kita mungkin bisa ngobrol sekitar 10 atau 15 menit ya, Pak. Apa nih yang ingin Pak Samsul sampaikan dengan saya? Ya begini, saya ingin bercerita sih, bercerita tentang masalah saya di kelas ya, setidaknya mungkin nanti ada solusi lah dari Bu Heni. Saya itu mengajar di kelas 3 Bu. Hari ini kebetulan ada satu anak yang sangat luar biasa, satu anak yang menurut saya sangat hebat. Murid ini saya eee, beri tugas, sebenarnya tugas ini tugas bersama sih, tidak mengkhususkan kepada satu anak ini. Tetapi secara perkembangan saya lihat ketika, diberi tugas, ada satu anak ini yang saya lihat itu menulisnya itu lama sekali, Bu. Untuk menyelesaikan sebuah tugas dalam waktu 2 jam pelajaran itu, si anak ini masih belum menyelesaikannya, Bu. Oh, oke Pak. Berarti masalah Pak Samsul ini tentang murid yang menyelesaikan tugas tidak tepat waktu ya Pak? Ya, ya, betul, betul, Bu. Eee, Murid ini lama sekali untuk menulis dan, dalam waktu yang sudah ditentukan ternyata belum juga selesai untuk belum belum menyelesaikannya, Bu. Baik. Kira-kira dari percakapan kita ini Pak, apa sih yang ingin kita, yang ingin Bapak dapatkan? Begini, saya, eee, ingin murid ini saya tadi lebih giat, lebih semangat dalam menyelesaikan sebuah tugas dan terutama terkait dengan, waktu bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan supaya tidak menghambat, pelajaran yang lain sih tentunya. Jadi anak ini bisa, menyelesaikan sebuah tugas dengan ya lebih tepat waktu lah Bu. Baik Pak, mari kita identifikasi ya Pak. Apa sih permasalahan yang membuat anak ini tidak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru?
Ya, ya. Apa saja Pak Ada identifikasinya Pak? ya, coba saya, bicarakan, saya jelaskan. Sebenarnya ada banyak faktor ya, Bu. Mungkin faktor dari rumah atau sebelum anak ini berangkat ke sekolah, saya lihat seperti ada kurang bad mood lah, punya punya apa, konsentrasi yang kurang. Mungkin belum sarapan atau bangun kesiangan yang membuat anak ini, tidak bersemangat di sekolah. Faktor lain, eee, mungkin bisa juga dari lingkungan, Bu, seperti, murid yang lain sudah selesai lebih dulu menyelesaikan tugasnya, eee, ini secara otomatis mengganggu konsentrasi dari anak ini, sehingga mungkin konsentrasi buyar, terus, fokusnya tidak kembali pada tugas, sehingga perjalanan tugasnya menjadi terhambat. Iya Pak. Bagaimana Anda dapat menghadapi situasi tersebut? Ya, saya sebenarnya sih masih bingung, Bu. Bagaimana pemecahan masalahnya karena, ini masih ya tahun ajaran baru ya, masih 1 minggu pertemuan, Bu. Baiklah Pak. Selanjutnya, apa strategi yang Pak Samsul gunakan untuk mencapai tujuan itu Pak? Saya akan ya bekerja samalah dengan wali murid, mengajak ngobrol santai atau sharing di waktu, penjemputan anak karena memang kebetulan anak ini juga diantar jemput karena memang jarak perjalanan dari rumah ke sekolah yang memakan waktu. Ya saya coba untuk menceritakan permasalahan anaknya ini kepada wali murid dan juga saya juga, untuk murid-murid yang ada di kelas saya juga memberi, pemahamanlah, pemahaman untuk tidak ribut atau mengobrol jika sudah selesai menulis agar tidak mengganggu teman yang mempunyai, eee, kebiasaan seperti tadi. Anak yang, sudah selesai menulis bisa dapat mungkin ya membaca buku di pojok baca, itu kan di ruang sebelah pojok, sebelah belakang itu kan sudah tertumpuk buku untuk dibaca sebagai, eee, pojok baca. Ya mungkin atau bisa membaca hasil tulisan mereka sendiri yang sebenarnya bisalah bareng-bareng dengan guru, supaya tidak mengganggu, yang sedang menyelesaikan tugas itu, Bu. Wah, bagus sekali Pak Samsul. Selanjutnya ya Pak Samsul, pernahkah Pak Samsul itu melakukan strategi yang membuat murid itu berhasil dalam penyelesaian tugas Anda? Eee, iya, Bu, saya pernah sih melakukan ice breaking tentang pesan berantai. Ice breaking yang saya lakukan itu pesan berantai berkelompok dan menuliskan beberapa kata dan kalimat yang sudah saya berikan dan semua anak bergiliran, per kelompoknya tentunya ini menuliskan isi teks yang saya berikan. Menulis dengan menggunakan, game education membuat anak ini lebih, antusias dalam mengikuti pelajaran. Wah, menarik sekali Pak. Kira-kira selain itu strategi apa lagi ya yang akan Pak Samsul lakukan agar anak ini lebih antusias lagi dalam mengerjakan tugas tepat waktu? Ya, mungkin saya akan mencoba, untuk berkolaborasi dengan wali murid, tentunya dengan ya pemahaman ke murid yang lain juga, mungkin saya akan mencari, model pembelajaran atau metode pembelajaran yang lain yang saya rasa yang lebih menarik, yang ya sesuai dengan profil belajar murid agar anak tidak bosan dan mengerjakan tugas dengan ya antusias dan ya bisa lebih tepat waktu, Bu. Oh iya Pak. Nah, dari tiga rencana tersebut, manakah yang akan Pak Samsul lakukan Pak? Mmm, sepertinya saya akan belajar lagi tentang, model-model pembelajaran yang lebih menarik lagi yang, akan saya lakukan, Bu. Dengan cara ya mungkin banyak sih kita mengikuti webinar atau pelatihan di PMM gitu ya, di platform Merdeka Mengajar, atau berbagi praktik baik
aksi nyata itu dengan teman sejawat atau mengikuti, referensi-referensi, sebuah pembelajaran dari YouTube atau dari media-media online lainnya, Bu. Bagus, Pak. Dalam strategi Pak Samsul yang lakukan, apakah Pak Samsul itu membutuhkan dukungan agar tujuannya tercapai, Pak? Ya, tentunya demikian, Bu. Nah, nanti saya itu tentu sangat butuh dukungan dari teman-teman, dari guru-guru, rekan sejawat, dan juga, kolaborasi dengan guru mapel yang mengajar di kelas saya juga, dan tentunya, bekerjasama dengan wali murid untuk tetap memotivasi siswa agar, rajin belajarnya, karena sistem kontrol di sekolah, ketika di rumah maka sistem kontrol itu kita berikan tanggung jawab kepada orang tua, Bu. Bagus sekali strategi yang akan Pak Samsul lakukan. Selanjutnya, Pak Samsul, rencananya kapan nih akan dilakukan? Ya, mungkin lebih cepat lebih baik ya. Saya coba akan melakukan rencana tersebut secepatnya, mungkin, eee, minggu depan lah setelah selesai MPLS ini, masa pengenalan lingkungan ini selesai, saya akan coba, lakukan ini setelah setelah MPLS selesai. Oh iya Pak, menurut Pak Samsul, apa sih yang kita dapatkan dari percakapan kali ini, Pak? Saya akan berkolaborasi dengan wali murid, ini merupakan sebuah apa, yang saya dapatkan hasil pembicaraan dengan Ibu, berarti saya bisa menyimpulkan, kolaborasi dengan rekan sejawat juga yang mengampu mata pelajaran di kelas dan, tentunya mengikuti webinar-webinar, mengikuti ya intinya untuk meningkatkan kualitas saya di kelas yang membuat murid dan menyelesaikan tugas sesuai harapan saya dan tepat waktu, Bu. Nah, Alhamdulillah Pak Samsul sudah menemukan cara penyelesaiannya. Tinggal pelaksanaannya ya Pak Samsul. Semoga berhasil dan saya tunggu cerita selanjutnya. Dan jika ada kesulitan lagi atau yang ingin di-sharing-sharing lagi, boleh panggil saya, Pak. Oh. Saya rasa obrolan kita sudah cukup sampai di sini ya, Pak. Oh, ya Bu, saya ucapkan terima kasih atas waktunya, terima kasih atas sarannya, terima kasih sharing-nya, ya. Mudah-mudahan Ibu tidak bosanlah lain waktu sekiranya saya ajak sharing kembali, Bu. Oh iya, Pak. Sama-sama, Pak. Nanti kita sharing-sharing lagi, Pak. Ya, oke, terima kasih Ibu. Sama-sama, Pak. Jam selesai. Tadi Ini mulai mulai awal itu jam, eee 19.32, sekarang 20.01, pas setengah jam Bu Heni kita berdua. Jadi sebagai Alhamdulillah. sebagai refleksi kita ya, Iya, Pak. ya sebagai refleksi kita ini bahwa coaching itu lebih menurut saya sih, itu lebih enak kalau kita mengalir dengan keadaan yang sebenarnya tanpa apa ya, seperti mempersiapkan sebuah erang-erang yang disusun, Iya, Pak. lebih lebih Sebenarnya kita tuh kalau di sekolahan kayak gini kita sebenarnya udah termasuk coaching sebenarnya ya Pak ya. iya, Pernah nggak sih Pak? Iya kan? Mengalir pertanyaan. Ini kok saya di sini gini-gini. Tapi solusi seperti kadang iya, belum terarah seperti ini. karena kadang gini, menurut saya kalau kita terus ngajak ngobrol rekan kita, seolah-olah kita seperti mendudukkan Iya, mendudukkan beliau yang terus menjadi sebuah, apa, rasa nggak enak sendiri. Tapi kalau sambil ya enaknya sambil ngobrol, sambil ngopi kita terus mengaitkan kepada sebuah permasalahan,
lebih enak mengalir seperti itu, Bu, ya? Iya, benar, Pak. Hmm. Karena nggak kerasa juga kalau misalkan kita ya ini refleksi kita bareng sih. Kita menyusun sebuah skema untuk membuat penyelesaian dengan waktu yang kita inginkan, itu terlalu berat. Tetapi ternyata Benar. ketika kita mengalir saja seperti alur Tirta kemarin yang Benar. dimaksudkan Tirta itu sebagai air, terus kita mengalir mengikuti arus, Iya. ternyata ya nggak ada Lebih, permasalahan. Iya. iya, enak. Menyampaikan enak, terus ngalir. Tahu-tahu udah dapet solusi. Dan solusi Memang itu kadang pun, gimana, Pak? ya memang kadang solusi itu tidak kita sadari. Memang ya sebuah peribahasa sepandai-pandainya kita pada waktu kita mempunyai hajat pasti di situ kita mempunyai kebuntuan justru yang bisa mengeluarkan malah orang-orang di sekitar kita yang Teman, sepertinya iya. iya Teman-teman yang nggak agak gimana gitu malah solusinya bagus, Pak. Yang kita heeh, kadang kita gimana ya? Gimana gitulah, Pak ya. ya kemarin waktu kita merancang bareng 1 jam kemarin malam itu sepertinya kita untuk memunculkan sebuah masalah itu bisa terselesaikan sepertinya kan sulit banget. Sulit. Mhm. Kira ya Ternyata skema yang kalau mau disusun seperti apa. ternyata Terus kalau refleksi menurut saya sih, ini yang menurut saya terkait dengan, permasalahan presentasi ya, iya, Pak. heeh. Ini dalam situasi tertentu seperti ini, mungkin kalau menurut saya, satu Bu Heni masih perlu tambahan senyumnya. Senyumnya kurang Kayaknya lebar ya, Pak. Padahal senyum loh, Pak. tadi tegang ya? Hah? Tadi tegang? Yo, agak, Pak. Ya biasalah. Seperti yang tadi awal tadi, Heeh. sampean jadi koci tadi. Emang seperti itu, Pak, saya. Tegang. Ya memang kadang kita harus menutup, permasalahan yang kita hadapi setegang apapun ibaratnya kita nggak mampu dalam hal apapun ketika di hadapan orang apalagi direkam alah guyu. Padahal yang berkecamuk di dalam hati nggak tahu. Padahal sih, tapi yo kurang lebar kali ya. Bukan kurang lebar, kurang lepas. Gimana ya, Pak? Heeh. Jadi refleksi kita bareng. Kalau saya kan kadang ditanya itu nggak nyambung tapi saya tetap guyu. Gitu ya, Pak? Menutupi anunya seperti itu ya? Iya. Padahal yang ditanyakan kadang saya jawabnya nggak nyambung, tapi seolah-olah nyambung karena tak bawa ketawa, seolah biar saya itu nggak menghadapi sebuah permasalahan ketika ditanya. Aslinya ya sama, mungkin tak tutupi dengan ketawa. Oh, oke, Pak. Itu solusi, Pak. Terima kasih. Tapi emang kalau situasi di sekolahan ya, Pak, mungkin kita lain, teman-teman di sekitar kita bisa lepas. Tapi kalau yang di luar, kalau saya sih, Pak, kalau di luar sekolah agak Jaim ya? gimana gitu, Pak. Kurang 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 gaul lah, Pak. Nah, sebenarnya sama sih Bu, saya justru kalau misalkan ketemu orang, misalkan saya ketemu Bu Heni gitu ya, di misalkan di loka, misalkan di situ ada kesempatan kita, coaching berdua gitu ya, di situ pasti saya mati langkah, karena Agak apa, ketika menghadapi permasalahan langsung,
Ya misalkan berdua coding, pasti saya mati langkah. Lah apa, Pak? Embuh, itu kelemahan saya. Oh, berarti kita tuh butuh latihan ya, Pak? Heeh. Beda lagi kalau misalkan kok, misalkan saya dikasih waktu di depan kelas, terus di depan ada, teman-teman, misalkan kita presentasi, walaupun mendadak, di situ saya malah bisa membawa situasi, tapi ketika berdua coaching, saya mesti mati langkah. Enak solusi nggak, Ibu? Mungkin dengan lawan jenis kali, Pak. Mungkin kalau sesama jenis mungkin lebih lebih enak gitu. Lah, Apa sama sesama aja? jenis. Emang kita lelaki apaan sesama jenis? Ya enggak maksudnya lawan lawan jenis siapa tahu ada rasa gimananya gitu sama Pak Sam. Enggak, semua. Oh, berarti Pak Samsul tuh lebih suka keramaian. Maksudnya lebih Ah, banyak orang itu lebih pede daripada iya. bertatap muka. Kalau cuma berdua iya mati langkah, tapi kalau ada teman satu lagi, enggak. Walaupun teman satu Hmm, itu bukan bukan apa, bukan yang saya kenal ya. Ibaratnya ketemu di situ, tapi ada teman satu lagi, itu terus langsung cara pemikiran langsung kebuka kembali, enggak mati langkah lagi. hmm, ya Itu sampai berarti sekarang belum bisa saya atasi itu. berarti ya butuh latihan lagi Pak. Ngobrol berdua dengan orang ya sekitar sekolah dulu aja lah Pak. Domong riku nek berdua, bingung. Aduh ya Terus apa, pandangan pertama, sangat eee, menggoda. enggak, seolah-olah saya takut dicurigai kok hanya berdua ngobrolnya gitu loh. Seolah-olah kayak sedang, membicarakan atau ngerasani opo gitu loh. Oh, itu hanya perasaannya Pak Samsul aja berarti. Ya iya, Bu Helmi ingin kembali. Ya Ini Pak, kalau ngisi lah tadi itu Pak, refleksi ini tadi refleks ya. mhm, itu yang kita Kalau bicarakan itu masuk refleksi itu loh. refleksi, Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Ini yang kedua ya. kalau saya ya percaya dirinya Pak. Bukan, kalau percaya dirinya Apa Pak? sudah. Saya cuman melihat, Bu Heni senyumnya kurang lepas. Gitu ya Pak, tak tulis. Ya iya itu kan refleksi umpan balik kita berdua. Ya, Kalau yang lain nggak ada kendala sih. Malah justru bisa, ngalir seperti alur Tirta itu. Kalau Pak Samsul mah udah bagus semua, tinggal kita banyak latihan-latihannya Pak. Mungkin kalau saya lebih ada begitu dikasih sebuah masalah dadakan, kadang geragap. Juga karena dadakan juga Mbak ya anu nih, apa jenenge? Ide Ya nih. refleksnya saya kurang. Iya, Jadi kalau spontan, refleksnya saya nggak bisa. Makanya kayak tadi, kesempatan diberi situasi pertama kali, sama Bu Febri langsung ditanya, pertama kali iya. ke saya. Di situ Oh,
Iya, otomatis di sini tuh nge-blank dulu loh. Satu, saya nggak siap kok kenapa harus saya, yang kedua, saya belum tahu alurnya mau gimana. Tapi begitu sudah ada Hmm, satu contoh ya ngalir sih. bisa. Iya, Emang manusia itu butuh contoh dulu ya, Pak ya. Saya juga gitu loh, Pak. Jadi saya tuh kadang kalau mengamati dulu, oh gini, baru mudeng, nggak langsung cus cus cus. mungkin mungkin sifat apa, kekanak-kanakan yang masih kebawa sampai sekarang walaupun di usia yang cukup sepuh, Wah. ternyata masih membutuhkan, sebuah contoh konkret untuk mengawali sebuah pemikiran mungkin. Iya, Ya itu Pak. refleksi Kan kita sih. iya, Pak. Dewasa di umur, Pak. Bukan dewasa di umur, Tapi sifatnya si anak-anak nih aku, Pak. Hmm. tua di umur. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presensi atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching agar tetap dalam kondisi kehadiran penuh? Saya melakukan memberikan atensi penuh mindfulness dengan menatap secara serius, melakukan posisi duduk yang baik, ya betul, membuat kosi merasa nyaman untuk berbicara, mencatat poin penting dalam percakapan, fokus mendengarkan, mencermati, dan merespon cerita yang disampaikan kosi. Tubuh ini lanjutkan diskusi. Kita bahas kelanjutan refleksi, Bu. Apa yang Iya, akan Pak. Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Kalau saya itu Pak, banyak praktek. Kalau kita sering-sering praktek, insya Allah itu kita bisa mengalir. Kayak tadi kata Pak mengalir dan kita tuh bisa cari kuncinya Ya, percakapan kunci itu apa. Ini kan ya, kita setuju. spontan ya Pak, masih belajar Heeh, ya. Jadi ya, masih masih perlu banyak latihan. masih perlu banyak sekali kekurangan. Tapi saya berani berani mengatakan bahwa kita itu tadi di luar dari ekspektasi. Iya, Iya enggak? iya Pak, bener. Tak kira tuh tegang, Nah, ini gini, iya, wah, saya merancang sebuah pertanyaan untuk dijawab. Saya coba otak-atik untuk merangkai kalimat untuk menjelaskan. Mungkin karena pemikiran saya bikin soal sendiri, tak jawab sendiri, saya praktek sendiri dari tadi sore mati lampu itu saya coba praktek. Itu untuk menempuh waktu 10 menit itu terlalu berat loh, dengan sebuah wah, pertanyaan yang saya siapkan. sama Pak. Ya, Kan tadi saya bercermin dulu kan, heeh. rekam, saya pakai cermin. Cuma 5 menit, bisa nggak nih 15 menit? Wah, makanya Tadi saya WA Pak, ini kurang 15 menit loh. tadinya gini, saya Alhamdulillah, pikir saya akan membuat konsep mungkin pertanyaan yang lebih banyak lagi. Tetapi saya mikir kalau permasalahannya cuma satu untuk dibikin pertanyaan lebih banyak ya tetap nggak bisa. bisa. Mhm. Tapi Permasalahan ternyata itu kan, begitu dikolaborasikan, ya mungkin karena ada 2 pemikiran yang dikumpulkan jadi satu, terus itu menjadi, di luar dari banyak. ekspektasi saya,
mengalir kalimat itu ya walaupun ada sebuah konsep yang sudah kita susun, tapi ternyata kita sebenarnya keluar dari konsep yang sudah kita susun. Yang tadinya hanya berpikir mungkin kalimat ini kalau ditulis itu hanya 1 baris ya, Satu ternyata baris. kita Bisa. menjelaskan 3 atau 4 baris. Iya, Itu kalau betul, dijadikan Pak. tulisan. Makanya saya tuh kalau buat sesuatu tak konsep dulu, baru nanti bisa ngalir. Tapi kalau dadakan ya gitu, Pak. Ngeblank. Kata blank. Tapi benar, Harus dikonsep dan nanti bisa ngalir. di luar dari ekspektasi yang luar biasa. Apalagi di kelompok kita kan kalau Bu Heni itu terkenal dengan kalemnya. Hmm, Di awal, Pak. Awal ngelihat saya tuh kalem. Nanti kalau ketemu tiap hari kelihatan, Pak. Ya tapi untuk membahas sebuah permasalahan loh, coba tak kembangkan sendiri, tak tanya sendiri, tak jawab sendiri. Untuk mencapai 10 menit itu terlalu berat dengan konsep-konsep yang udah saya siapkan. Ternyata begitu real, dari 1932 itu bisa mencapai tadi di 49. Berarti kan lebih dari 15 menit. 15 menit. Kita setengah jam bisa tercukupi berdua.